Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmatnya kita dapat mengikuti pelajaran pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaik, yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya diberi tugas oleh dosen pengampu mata kuliah PPL 2 Bapak Dr. Suhendri MA dengan tugas saya yang berjudul Rukun dan Sunnah Sholat Jumat. Ada yang tahukah apa saja rukun atau sunnah sholat Jumat? Mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu ya, atau mungkin sudah lupa. Baiklah, di sini kita akan membahasnya secara bersama-sama. Kita kupas kembali apa itu rukun dan sunnah sholat Jumat. Rukun sholat Jumat penting kita ketahui agar ibadah yang dilakukan sah dan tidak melanggar syariat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain atau ibadah yang wajib dilakukan bagi seorang muslim, khususnya kita sebagai laki-laki yang memenuhi syarat, yakni sudah balik, berakal, serta tidak dalam berpergian atau musafir. Jadi apabila tidak sholat Jumat bagi kaum laki-laki, itu namanya perempuan. Kewajiban sholat Jumat ini termaktub dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ija nudiya lis-sholati min yaumil jum'at fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ustadz Ahmad Sarwat dalam bukunya Hukum-Hukum Terkait Sholat Jumat menjelaskan sholat Jumat disyariatkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah An-Nabawiyah, dan juga atas dasar ijma' seluruh umat muslim atau umat Islam seluruh dunia. Para ulama telah berijma' bahwa siapa yang mengingkari kewajiban sholat Jumat, maka dia kafir karena mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Sebelum menjalankan sholat Jumat, perlu kita ketahui dulu ada rukun-rukunnya. Baiklah, kita bahas rukunnya satu persatu. Rukun yang pertama yaitu khutbah. Sholat Jumat harus ada khutbah yang terdiri setidaknya dari 2 khutbah, dan di antara 2 khutbah itu ada jeda dengan duduk di antara keduanya.
Adapun perbedaan rukun khutbah dari keempat mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Imam Syafi'i yang dipegang mayoritas umat Islam di Indonesia. Disebutkan rukun khutbah Jumat ada 5 rukun Jumat itu, yakni membaca hamdalah, salawat Nabi, membaca petikan ayat Al-Quran, berwasiat atau berceramah, dan yang terakhir berdoa atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan mazhab Hanafi, memang terdengar nih cukup aneh bagi kita muslim di Indonesia, karena menyebutkan rukun khutbah Jumat itu hanya satu, yaitu membaca hamdalah, tahlil, dan tasbih. Maka dalam pandangan mazhab ini, apa saja yang dibacakan khatib di atas atau di mimbar, asalkan termasuk zikrullah, maka hukumnya sah. Dan zikrullah itu tidak lain adalah hamdalah, tasbih, dan tahlil, yaitu mengucapkan lafaz alhamdulillah, subhanallah, dan la ilaha illallah. Mazhab Maliki menyebutkan bahwa yang termasuk rukun dalam khutbah Jumat tidak cukup bila hanya lafaz zikir saja, sebagaimana pendapat mazhab Hanafi tadi. Dalam pandangan mereka, khutbah Jumat itu minimal menyebutkan atau menyampaikan 1 atau 2 ayat, seperti berceramah juga. Dan mazhab Hambali menetapkan ada 4 rukun khutbah yang ada sama dengan rukun khutbah pada mazhab Asy-Syafi'i, kecuali bedanya dalam mazhab ini tidak ada rukun yang terakhir atau rukun yang kelima tadi dalam mazhab Syafi'i, yaitu doa atau permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rukun yang kedua, rukun sah sholat Jumat, yaitu berjamaah. Sholat Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Kalangan ulama fikih berbeda pendapat mengenai jumlah minimal jamaah sholat Jumat. Kalangan ulama Hanafi berpendapat, kalangan ulama Hanafi berpendapat bahwa jumlah minimal untuk sah sholat Jumat ada 3 orang selain imam. Berarti 4 dengan imam itu berarti sudah sah sholat Jumatnya. Al-Maliki menyarankan bahwa sebuah sholat Jumat itu baru sah bila dilakukan oleh minimal 12 orang untuk sholat dan khutbah. Sedangkan kalangan ulama Asy-Syafi'i dan Hambali menyarankan bahwa sebuah sholat Jumat itu tidak sah kecuali dihadiri oleh 40 orang yang ikut sholat dan khutbah dari awal sampai akhir mengikutinya. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW sholat Jumat di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang atau lebih. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Rukun yang ketiga, tidak ada jamaah ganda. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i memang ada ketentuan bahwa tidak boleh ada 2 sholat Jumat di satu lokasi atau satu tempat yang sama atau berdekatan. Dalam beberapa literatur fikih mazhab ini memang ada ketentuan demikian. Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tetap ada pengecualiannya ya.
Pengecualiannya adalah bila di satu masjid sudah penuh dan tidak bisa menampung jemaah lagi, maka boleh dibuat lagi jemaah selanjutnya. Dengan demikian, adanya dua masjid yang berdekatan yang keduanya sama-sama menyelenggarakan sholat Jumat sangat dimungkinkan selama masjid-masjid itu tidak mampu lagi menampung jemaah. Jadi jika ada satu lokasi penuh masjidnya, kita boleh melakukan sholat Jumat di suatu tempat di lokasi tersebut juga. Dan yang keempat, rukun sholat Jumat itu sudah masuk pada waktunya. Rukun sholat Jumat berikutnya masuk pada waktunya ini bila waktu sudah masuk, maka sholat Jumat hukumnya wajib dan sah untuk dikerjakan. Jumhur ulama yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menyebutkan bahwa syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat hanya berlaku manakala waktu sholat zuhur sudah masuk hingga habisnya waktu sholat zuhur, yaitu dengan masuknya waktu sholat asar. Rukun sholat Jumat yang kelima atau rukun sholat Jumat yang terakhir yaitu tempat. Para ulama sepakat menetapkan bahwa adanya tempat tertentu untuk dilaksanakannya sholat Jumat menjadi syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib. Artinya bila kriteria tempat itu tidak memenuhi syarat sah dan syarat wajib, maka selain tidak sah dikerjakan, sholat Jumat juga tidak menjadi wajib. Dan kita bahas materi yang selanjutnya. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, kita ingat lagi ya, ada 5 rukun sholat Jumat. Yang pertama yaitu harus diawali dengan khutbah. Khutbahnya itu harus ada dua kali khutbah. Dan yang kedua, berjamaah. Sholat Jumat harus dilakukan secara berjamaah, tidak boleh sendirian. Yang ketiga, tidak ada atau tidak boleh jamaah ganda di suatu lokasi, tapi tanpa pengecualian. Harus di suatu masjid itu udah penuh jamaahnya, jadi boleh buat jamaah baru di luar masjid atau di satu lokasi itu. Yang keempat, sudah masuk waktunya. Waktu sholat Jumat itu yaitu waktu sholat zuhur di hari Jumat. Yang kelima, tempat. Tempat ini menjadi syarat sah wajib sholat Jumat. Jika tempatnya sudah bersih dan suci, maka itu boleh kita lakukan sholat Jumat. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya, sunnah sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat yang pertama, mandi. Bagi yang hendak sholat Jumat disarankan mandi sebelum menunaikan ibadah wajib bagi laki-laki nih. Sebagai ibadah sunnah, mandi bukan syarat sah tapi sunnah. Yang kedua, potong kuku dan kumis. Ibadah sunnah sholat Jumat selanjutnya adalah potong kuku dan kumis yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Dan yang ketiga, memakai pakaian yang rapi. Pakailah baju yang rapi, yang layak, karena kita akan menemui
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pantas kita untuk memakai baju yang koyak-koyak atau yang hanya kaos mak cakap, hanya kaos. Yang keempat, menggunakan parfum atau wangian. Disunahkan untuk kita wangi badan kita, jangan ketemu cewek aja kita wangi atau ketemu para pejabat kita wangi atau rapi gitu kan. Jadi kita sholat pun harus rapi dan wangi. Yang kelima, sunnah sholat Jumat membaca doa ketika keluar rumah. Tiap kita tidak hanya sholat Jumat, tapi setiap kita mau beraktivitas keluar rumah, kita diwajibkan membaca doa terlebih dahulu. Dan yang keenam, segera menuju ke masjid. Jika tidak ada aktivitas lainnya, maka bersegeralah kita, lari kita ke masjid. Jangan menunda-nunda waktu. Yang ketujuh, masuk masjid dengan kaki kanan. Masuk masjid dengan kaki kanan dan membaca doa. Yang kedelapan, sholat tahiyatul masjid. Dan yang kesembilan, diam dan fokus dengarkan khutbah atau ustadz yang berceramah di atas mimbar. Menurut para ulama mengatakan diam tidak menjadikan sholat Jumat itu batal, namun mereka yang melakukan perbuatan tidak diam itu atau bercakap-cakap maka tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah semuanya, sekian dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan mengingat kembali rukun serta sunnah sholat Jumat bagi yang belum mengetahuinya agar mempelajarinya kembali. Baiklah, saya tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.